Pak Yudi, maaf tolong tutupin pintu dulu boleh? Bentar. Iya, sudah mulai direkam. Kita mulai. Saya sebagai coach mungkin ya Pak ya, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnaldi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah saya keadaan hari ini baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Terima kasih sudah berkenan untuk menghubungi saya. Nah, apa nih yang bisa saya bantu hari ini nih Pak? Saya lihat dari raut wajah Bapak sepertinya ada permasalahan. Terima kasih banyak, Bu, sudah bisa dihubungi oleh saya. Saya sangat gembira dan diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu. Di sini saya ada berbagai permasalahan ya di sekolah berkenaan dengan masalah kegiatan yang akan saya laksanakan. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan proses penyampaian diseminasi tentang ide media pembelajaran kepada guru-guru, Bu. Tapi ada beberapa orang guru yang masih kurang berkenan ya, ataupun yang mereka masih kurang respon ya dalam kegiatan yang akan saya laksanakan, Ibu. Oh, begitu. Sebetulnya ide kegiatannya ini apa ya? Menurut Bapak apa nih yang membuat rekan-rekan Bapak kurang mendukung dalam kegiatan Bapak ini? Ya, salah satunya kegiatan ya mungkin ini berkenaan dengan media pembelajaran, Bu. Tapi dirasa bagi teman-teman yang lain itu merasa bahwa kegiatan ini sudah sering dilaksanakan dan mereka merasa cukup boring itu dianggapnya untuk kegiatan ini, Bu. Jadi ya mungkin salah satunya itu, Bu. Kemudian ini juga berkenaan dengan masalah sikap mereka ya, ada merasa senioritas, Bu. Saya sebagai guru baru di sini dan mereka sudah sangat senior dan mereka ya mungkin karena saya orang junior gitu ya, menyampaikan masukan-masukan ataupun suatu hal-hal yang baru kepada guru-guru senior, jadi mereka menganggap itu mungkin ada kurang berkenan, Bu. Jadi saya menghadap suatu orang junior yang mungkin orang baru yang makanya masih kurang sependapat, Bu, dengan saya, Bu. Oh iya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk meyakinkan teman-teman bahwa kegiatan yang akan dilakukan ini tidak membosankan? Saya mencoba apa yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah, bahwa salah satu dari rapat pendidikan kita itu kekurangannya atau penurunannya itu di media pembelajaran, Bu. Nah, makanya saya ada berkeinginan ataupun mempunyai suatu ide untuk menyampaikan ya kegiatan bagaimana peningkatan mutu guru ataupun bahan pembelajaran itu dengan proses penyampaian media pembelajaran di sekolah, Bu. Ini salah satu dari upaya kami untuk upaya saya ya untuk menyampaikan kegiatan ini, Bu. Iya. Itu kepada kepala sekolah ya Pak ya. Kalau kepada rekan-rekan guru yang Bapak anggap mereka sudah bisa mungkin ya terkait media pembelajaran, kemudian tidak tertarik atau tidak mendukung kegiatan ini, apa yang sudah Bapak lakukan supaya mereka tetap tertarik dan semangat untuk mengikuti kegiatan yang Bapak rancang ini? Baik, Bu. Saya sudah ada pemikiran bahwa untuk kegiatan yang biar tidak jenuh dan lebih up to date ya, lebih kontekstual apa yang diinginkan oleh peserta didik sekarang ya, apalagi yang sekarang sedang zamannya dan boomingnya ya akan dilaksanakan sekarang itu media-media pembelajaran yang berbasis game. Jadi
media pembelajaran ini mungkin yang berbeda dengan kegiatan game-game yang lain, Bu. Ini mungkin bisa lebih memberikan stimulan bagi mereka biar mereka bisa tertarik ya dengan ide pembelajaran yang akan saya sampaikan, Bu. Di samping itu pula ini medianya menggunakan digitalisasi. Jadi kalau misalkan media-media yang biasa digunakan oleh guru-guru kan itu secara masih manual atau tradisional yang menggunakan bahan-bahan yang ada, tapi kita lebih bisa memanfaatkan teknologi atau digital ya yang bisa digunakan oleh zaman sekarang ya, karena ini sesuai dengan kodrat zaman ya, yang mengikuti zamannya, Bu. Itu yang saya pikirkan, Bu. Oh iya, iya. Rencananya apa saja nih yang akan Bapak lakukan untuk mensukseskan kegiatan ini dan bisa Uh, mendapatkan semua pihak? ya, Bu. Emang di samping pasti saya akan mencoba untuk ya tadi salah satunya adalah ini adalah sebagai satu landasan ya dari pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan ini ya, terutama dari segi rapor pembelajaran. Kemudian nanti saya mensosialisasikan kepada guru-guru ya melalui surat ya, surat undangan juga kepada guru-guru bahwa ini adalah salah satu bagian dari program sekolah yang nantinya harus bisa diikuti oleh semua guru. Ya, kemudian nanti dimunculkan, Bu, seperti pamflet gitu ya, ada apa yang hal-hal yang menarik ya, yang mungkin belum pernah dicoba oleh guru-guru yang lain. Ya, mereka ada rasa penasaran, Bu, biar bisa nantinya ada ketertarikan mereka bisa mengikuti untuk kegiatan ini. Ya, kemudian di samping itu pula ya saya mencoba untuk komunikasi dialog ya kepada guru-guru yang mungkin tadi yang guru senior ya ataupun guru-guru yang mungkin sudah merasa lebih mampu lah dari saya. Ya mungkin saya bukan maksud menggurui mereka, tapi saya mencoba untuk bisa menyalurkan, mendiseminasi apa yang sudah saya dapatkan. Mungkin saling nantinya bisa saling tukar pikiran ya dengan teman-teman yang lain ya, terutama yang merasa senior-senior tadi, Bu, atau yang mereka yang sudah lebih ahli ya, lebih sering pengalaman ya dalam kegiatan-kegiatan ide media pembelajaran ini. Itu yang saya coba, Bu. Oh iya, iya, iya. Jika nanti saat pelaksanaan menuju kegiatan tersebut Bapak menghadapi tantangan, kira-kira apa saja nih tantangan yang mungkin akan Bapak hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, benar sekali, Bu. Emang pasti kalau misalkan dalam kegiatan yang suka kita laksanakan itu selalu ada ya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ya pasti itu salah satunya tadi ya merasa rasa seniorisme ya di dalam kegiatan terutama di sekolah-sekolah gitu ya. Pada orang-orang yang baru itu mereka mungkin masih menganggap sebelah mata gitu ya. Kemudian yang kedua itu proses komunikasi aja ya, komunikasi dengan guru-guru ya, bagaimana agar mereka bisa memiliki rasa ketertarikan ya dengan apalagi ketertarikan dalam untuk meningkatkan diri ya dalam proses peningkatan mutu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu adalah pasti dalam kendala kegiatannya. Kita harus adanya berbagai support ya, berbagai pihak ya, terutama masalah pendanaan juga. Ini kalau misalkan sekolah kurang adanya dukungan ya dari segi pendanaan kan biasa kalau misalnya dari segi konsumsi ataupun transport ya itu, Bu, agar ada rasa ketertarikan guru untuk mengikuti walaupun itu bukan menjadi salah satu hal yang paling besar ya untuk untuk menarik mereka, tapi mereka ya ada keinginan juga untuk ketertarikan itu dari harus adanya konsumsi, harusnya transportasi, Bu. Itu makanya ini perlu ada disandingkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang mungkin skalanya cukup besar seperti kegiatan ini dilaksanakan pada awal proses pembelajaran pada saat kegiatan IHT. Itu kan sudah ada alokasi dana untuk bosnya, jadi lebih mudah nanti dalam penyaluran dananya, Bu. Terutama dari segi transportasi dan konsumsi yang mamilnya.
Itu Bu mungkin salah Oh satu ya, mungkin hambatan. hambatannya. Nah, Mm-mm. tadi Bapak sudah menceritakan tentang tantangan yang mungkin dihadapi dan juga solusinya ya Pak ya. Iya Bu. Kira-kira kapan nih Pak akan mulai melaksanakan rancangan sampai kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses? Eh, Proses kegiatan ini akan saya laksanakan untuk di kegiatan 2 minggu ke depan, Bu. Jadi saya coba untuk proses kegiatan penyelesaian masalah ini, hambatan ini, itu minggu-minggu ini akan saya coba untuk melakukan komunikasi ya lebih intens kepada guru-guru yang lain agar mereka semua bisa ada rasa ketertarikan dan proses keinginan ya untuk mengikuti kegiatan yang akan saya coba untuk buat ini. Di samping itu tadi ada peran serta dari pihak kepala sekolah nih Bu yang bisa mempush atau memotivasi guru untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Dan ini dianggap sebagai suatu kegiatan yang mungkin sekiranya sangat penting ya untuk meningkatkan mutu guru. Di samping itu juga ya mungkin saran ada dukungan dari uh, orang yang ahli ya, tenaga ahli bisa dibantu ya, biar nanti orang lain itu bisa lebih, saya juga lebih pede ataupun lebih percaya diri ya untuk melaksanakan kegiatan ini dan orang guru-guru yang lain pun itu ada nantinya bisa ada ketertarikan ya kalau misalkan ada tenaga ahli ataupun orang-orang yang ahli dalam kegiatan ini Bu. Iya Pak, Bapak sudah menyampaikan tadi strategi yang akan Bapak lakukan, kemudian tantangan dan juga solusi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Bapak juga sudah bisa menentukan waktu pelaksanaan. Berarti sekarang tinggal mengimplementasikan strategi tersebut dan tolong beritahu saya hasilnya nanti saat sudah dilaksanakan ya Pak ya. Ya baik Bu, Ya, terima kasih juga. ya mungkin cukup sekian sesi coaching kita hari ini. Terima kasih Pak Arnaldi. Nanti bisa saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, nanti pada pertemuan selanjutnya ataupun nanti kita pada saat berkomunikasi lagi saya akan menyampaikan ya nanti progresnya, mungkin nanti hasilnya kepada Ibu. Ya terima kasih banyak Bu atas bimbingannya. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya sesi kedua mungkin ya Bapak sebagai coach, saya sebagai coach. Baik, langsung saja Bu. Langsung saja permasalahannya masih yang kemarin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu kembali di dalam ya pertemuan silaturahmi ini Bu. Tapi saya merasa mungkin di sini Ibu ada permasalahan nih untuk kenapa saya menghubungi saya. Mungkin bisa saya tahu ya ada permasalahan apa yang kenapa Ibu bisa menghubungi saya? Ya, ini Pak, di materi saya yang kemarin saya lihat anak-anak kurang semangat dalam pembelajaran IPAS dan itu sangat membuat saya risau karena dengan mereka tidak bersemangat, suasana kelas menjadi kurang nyaman, mereka jadi apa ya? Tidak seperti biasanya gitu Pak. Biasanya mereka sangat antusias mengikuti setiap proses di kelas. Nah, sekarang mereka terlihat agak pendiam, males-malesan, begitupun dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang diberikan juga mereka seperti ogah-ogahan gitu Pak. Seperti biasanya mereka saat mengamati itu sangat bersemangat. Kemudian saat ada sesi diskusi berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan. Nah, pada materi yang ini, materi zat dan perubahan ini, mereka seperti kurang bersemangat,
Saat diberi kesempatan untuk bertanya pun tidak ada yang mau bertanya, saat saya beri pertanyaan pun tidak ada yang menjawab, seperti itu Pak. Oh gitu, baik Bu. Dari sebelum nanti saya lanjutkan, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang ya dari masalah kasus yang tadi sudah Ibu alami. Sekarang apakah Ibu sedang merasa gelisah atau rasanya sedang masih biasa-biasa saja atau sedang senang Bu? Perasaan Ibu Sekarang bagaimana? ini saya sedang risau atau gelisah ya Pak ya, karena dengan kondisi kelas saya yang seperti itu, saya jadi bertanya-tanya gitu ya, bagaimana nih supaya mereka bisa kembali bersemangat lagi dalam pembelajaran IPA seperti saat mempelajari materi sebelumnya, seperti itu Pak. Oh, baik Bu. Ya mungkin, tapi kalau dari segi kegiatan proses pembelajaran, apakah Ibu tetap ada perasaan tetap semangat ya di depan siswa, Bu? Ya, saya tetap semangat memberikan pembelajaran dan melakukan pembelajaran, hanya saja itu Pak ada sedikit kegelisahan dari saya, ya mungkin berpengaruh juga ya ke semangat saya yang menurun dibandingkan saat mempelajari materi sebelumnya. Oh, baik, Bu. Uh, dari kegiatan yang pertemuan kita ini, apa sih keinginan Ibu? Sekiranya saya pengen tahu tujuan Ibu dari kita dalam proses pertemuan ini apa, Bu, yang Ibu inginkan? Saya itu ingin berbagi dan menemukan solusi bagaimana caranya supaya motivasi siswa saya di mata pelajaran IPAS, khususnya materi zat dan perubahan ini, kembali meningkat. Mereka kembali bersemangat untuk mengikuti sesi pembelajaran IPA seperti saat mereka mempelajari materi makhluk hidup dan lingkungannya. Oh. Terus harapan apa yang akan Ibu capai ya dari segi peserta didik itu sendiri, Bu? Apa yang Ibu harapkan ya dari kegiatan peserta didik itu dari proses tadi ya materi yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Saya sangat mengharapkan mereka antusias mengikuti setiap sesi kegiatan di kelas, jadi diskusi bisa hidup, kemudian mereka juga bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka bisa bersemangat untuk mencari tahu atau mencari tahu tentang materi zat dan perubahan, seperti itu Pak. Oh. Terus dari apa yang tadi yang Ibu harapkan dari tujuan tadi, sekiranya skala apa yang Ibu ketahui ya, yang Ibu tadi permasalahan dari siswa tadi berkenaan dengan masalah materi yang Ibu sampaikan ya. Bagaimana nih sikap siswa nih kalau saya ukur dari skala 1 sampai 10 nih. Sikap siswa ya di ukurannya skala berapa. Kemudian dari pemahaman yang siswa dapatkan ya dari proses pembelajaran tadi dari skala berapa, Bu? 1 sampai 10 menurut Ibu. Iya, pada saat ini mungkin antusias mereka ada di skala 5 dan saya berharap mereka bisa ke skala 7 atau bahkan 8 gitu ya, antusias mengikuti pelajaran IPAS di materi ini. Karena menurut saya materi ini sangat penting buat mereka terkait mereka berada di jurusan kimia dan materi yang akan mereka pelajari adalah zat dan perubahan. Ini merupakan materi dasar bagi mereka untuk mata pelajaran produktif lainnya di sini, seperti itu Pak. Oh, uh, kalau boleh saya tahu apa berkenaan dengan masalah yang mungkin bahan atau media pembelajaran ya mungkin yang menjadi salah satu kekuatan bagi Ibu ya kemampuan dari Ibu dan apakah bagaimana ya proses bagi Ibu untuk menyampaikan kepada peserta didiknya ya apa Ya, saya kalau dari kekuatan saya itu bisa
menggunakan beberapa aplikasi media pembelajaran online yang interaktif yang bisa saya gunakan terhadap siswa. Jaringan internet di kelas pun cukup bagus sehingga sangat memungkinkan untuk diadakan pembelajaran menggunakan media online. Kemudian anak-anak juga rata-rata punya gadget sehingga pembelajaran menggunakan media online itu sangat memungkinkan untuk diadakan di kelas saya. Oh, mungkin dari segi media pembelajarannya ataupun dari segi proses pembelajarannya, Bu, apakah bisa saya tahu apakah Ibu punya kemampuan ataupun hal-hal yang lain ya, media-media yang cocok untuk sekiranya bisa digunakan dalam proses penyampaian materi tersebut, Bu? Di sekolah saya ada banyak alat dan bahan kimia juga Pak, yang bisa saya tunjukkan kepada anak-anak yang bisa menumbuhkan semangat mereka lagi Pak. Ya itu memang belum saya gunakan saat ini, tapi sepertinya ke depannya saya bisa menggunakan itu Pak, untuk membangkitkan semangat mereka lagi sehingga mereka lebih antusias karena melihat zat aslinya. Kemudian mereka nanti bisa mencari tahu lebih banyak tentang zat tersebut, seperti itu Pak. Ya, kalau boleh saya tahu nanti bagaimana nanti rencana Ibu ya, karena Ibu lakukan ya dalam mencoba untuk menggunakan tadi Bu media-media proses pembelajarannya, termasuk juga atau bahan ataupun potensi yang ada di Ibu gunakan di sekolah Bu. Sepertinya untuk kedepannya saya akan berkoordinasi dengan pihak laboratorium, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan pihak sarana prasarana untuk dapat meminjam beberapa alat dan bahan dari lab untuk saya bawa ke ruang kelas untuk ditunjukkan kepada anak-anak sebagai pemantik anak-anak supaya semangat dalam mengikuti materi zat dan perubahan. Kemudian untuk proses pembelajarannya saya mungkin akan menggunakan media online sehingga mereka juga semangat dan tidak bosan. Termasuk asesmennya pun mungkin saya bisa menggunakan media online seperti Quizizz sehingga mereka tidak lagi bosan mengikuti sesi materi zat dan perubahan ini, Pak. Oh, rencananya kapan Ibu akan melaksanakan proses kegiatan rencana ini, Bu? Saya akan melakukan rencana ini secepatnya. Saya akan mulai berkoordinasi dengan pihak sarana dan laboratorium di pekan depan mungkin Pak, karena pekan ini kita ada kegiatan dulu, jadi mungkin pekan depan baru akan berkoordinasi. Kemudian saya akan mulai menerapkan juga strategi yang tadi saya sampaikan itu di pertemuan pekan depan. Jadi kalau saya berencana hari Senin saya berkoordinasi dengan pihak sarana dan laboratorium, karena jadwal saya hari Kamis, semoga di hari Kamis saya sudah bisa merealisasikan strategi pembelajaran yang tadi saya rancang. Baik Ibu. Kalau misalkan di dalam kegiatan ini sekiranya ada hambatan nggak atau mungkin tantangan bagi Ibu ya, kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya, Bu? Tantangan terbesar yang saya khawatirkan itu adalah kuota anak-anak mungkin ya Pak, yang tipis, kemudian jaringan internet yang walaupun sekarang dalam kondisi baik-baik saja, saya khawatir saat pelaksanaan pembelajaran tiba-tiba internetnya down, saya sangat mengkhawatirkan itu Pak. Sehingga untuk ke depan, untuk nanti mungkin solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut, saya akan juga menyediakan media offline. Kebetulan kalau menggunakan media Quizizz, kita bisa menyelenggarakan secara online maupun offline.
Jadi mungkin itu Pak solusi yang akan saya. Baik Ibu, boleh saya tahu untuk nanti komitmen Ibu dalam melaksanakan kegiatan aksi nantinya, bagaimana Ibu, upaya Ibu dan dalam meningkatkan komitmen Ibu dalam kegiatan rencana yang akan Ibu lakukan Bu? Dan nanti upaya tindak lanjutnya seperti apa Bu? Ya, upaya yang saya lakukan untuk melaksanakan rencana saya ini mungkin saya akan menyusun RPP sesuai strategi yang saya eh, impikan, yang tadi saya bayangkan. Kemudian saya berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait sarana ataupun kurikulum. Saya juga mungkin akan meminta rekan MGMP saya untuk mengobservasi pembelajaran di kelas saya, sehingga setelah pembelajaran itu selesai, saya akan meminta umpan balik kepada rekan saya, dan juga saya akan melakukan refleksi bersama siswa saya. Apakah strategi pembelajaran yang saya lakukan di materi zat dan perubahan ini sudah membuat mereka nyaman dalam belajar zat dan perubahan, dan apakah ini juga membuat mereka bersemangat lagi dalam belajar materi zat dan perubahan. Selain itu pun saya akan merefleksi diri saya, apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana efeknya dalam pembelajaran. Baik Ibu, alhamdulillah ya mungkin tadi sudah diberikan gambaran oleh Ibu bagaimana proses yang akan Ibu laksanakan. Dari apa yang sudah kita dialogkan, bagaimana nih perasaan Ibu nih setelah Ibu tadi bisa mengutarakan bagaimana permasalahan Ibu, kemudian nanti apa yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu akan laksanakan nih, bagaimana perasaan Ibu sekarang nih Bu? Ya, alhamdulillah ya Pak ya, setelah tadi ngobrol dengan Bapak, coaching dengan Bapak, perasaan saya menjadi lega karena beban pikiran saya menjadi berkurang, kegelisahan saya juga terjawab, dan saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bapak. Oh, jadi Ibu sudah merasa terbuka ya, saya juga merasa senang ya. Saya nanti kalau misalkan kapan nih Ibu bisa melihat progresnya nanti yang nanti bisa disampaikan kepada saya Bu. Mungkin saya akan menyampaikan progresnya langsung kepada Bapak di Jumat depan ya Pak ya, setelah saya melakukan pembelajaran di hari Kamis. Akan Baik Ibu. menghubungi Bapak kembali untuk menyampaikan progres dari yang sudah saya lakukan untuk memecahkan permasalahan saya. Terima kasih banyak Ibu sudah bisa berkonsultasi dengan saya. Ya mudah-mudahan nanti apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik Bu, dan mudah-mudahan prestasi anak itu bisa meningkat ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dengan dialog ini. Mohon maaf apabila ada mungkin kehilapan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk coaching. Baik, sama-sama Ibu.